Nah, secara umum tampilan Maya seperti ini, seperti yang terlihat dalam layar Anda. Ini ada tab atau drop down, menu drop down, animation, polygon, surface, dan seterusnya yang akan menampilkan menu yang berbeda-beda. Ya, menu filenya yang di atas berbeda-beda. Nah, kemudian kita di sini akan sering memakai menu yang polygon, di mana di polygon ini atau modeling ya, kalau di versi yang baru modeling. Di sini kemudian ada basic object, di mana basic object itu ada sphere, ada box ya, ada silinder dan seterusnya. Ada beberapa basic object yang tersedia di Autodesk Maya. Cara untuk membuatnya tinggal diklik, kemudian di drag di bagian bawah seperti ini ya. Kemudian kita bisa beralih ke objek yang lain, standar objek, basic objek, atau primitive objek biasanya, ada yang nyebutnya seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk membuat semua objek primitif ini. Ya, ini donat, ini piramid, dan ini pipa, pipe. Nah, ini semua basic objeknya sudah saya coba buat di sini. Nah, selanjutnya adalah controllernya, atau kita ingin melihat sekelilingnya, seputarnya, ya, bagian belakang dan sebagainya. Kita bisa menekan tombol ALT dan mouse-nya diklik sambil di drag atau digeser kiri kanan atas bawah untuk bisa melihat sekelilingnya, bagian atas, bagian bawah, kiri kanan. Itu dengan tetap menekan tombol ALT kemudian mouse-nya diklik. Tombol yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu ALT dan klik tengah. Kalau Anda punya mouse yang ada rodanya, itu bisa Anda klik rodanya kemudian digeser kiri kanan atas bawah. Itu seperti kamera tracking ya, ke atas ke bawah, tracking up down, tracking left right ya. Jadi kita seolah-olah menggeser kamera. Kemudian scrollingnya juga bisa kita gunakan, roda yang ada di mouse itu bisa digunakan untuk tracking in, tracking out, atau seperti seolah-olah mendekati objek dan menjauhi objek. Ya, itu kalau menggunakan track atau rodanya, itu hasilnya seperti itu. Nah, tombol yang ketiga yaitu ALT klik kanan. ALT klik kanan ini sama seperti scrolling tadi, cuman gerakannya lebih halus, tidak patah seperti yang menggunakan scrolling. Ya, seperti tracking in dan tracking out, zoom in zoom out, tapi lebih halus. Jadi saya ulangi tadi, ALT klik kiri, klik biasa, ini seperti ini. Kemudian menekan tombol ALT klik tengah, hasilnya seperti ini, klik tengah, rodanya diklik, dan ALT klik kanan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita hafalkan tombol untuk menggerakkan objek. Untuk menggerakkan objek, kita bisa menekan salah satu objeknya, menyeleksi salah satu objek, pilih yang mana saja. Kemudian kita tekan tombol W di keyboard Anda. Tombol W ya. Kemudian Anda bisa memilih sumbunya. Kalau mau ke atas berarti sumbu Y-nya ini ada anak panah warna hijau, bisa digerakkan, geser ke atas, diklik. Kemudian kalau ingin ke kiri dan ke kanan, bisa menekan anak panah yang warnanya merah, itu X ya sumbunya. Dan untuk sumbu kedalaman depan dan belakang bisa menekan sumbu anak panah yang warnanya biru. Jadi itu fungsi untuk menggeser. Tombolnya jangan lupa tombol W di keyboard Anda. Tombol yang kedua di keyboard yang bisa Anda hafalkan adalah tombol E. Elang ya. Tombol E itu untuk fungsi rotasi.
Rotasi yang bisa digunakan, yang bisa Anda pakai adalah sesuai dengan warna sumbunya. Ya, kalau mau sumbunya adalah sumbu X, maka Anda bisa klik lingkaran yang warnanya merah. Seperti ini hasilnya, dia hanya berputar pada sumbu X. Ya, pusatnya atau porosnya adalah sumbu X. Kemudian kalau sumbu Z, hasilnya seperti itu perputarannya. Porosnya adalah sumbu Z. Ya, begitu juga dengan sumbu Y. Ini sumbunya adalah atas bawah. Jadi perputarannya juga mengikuti sumbu Y sesuai dengan warnanya. Ingat, warnanya bisa Anda lihat di bagian pojok kiri. Anda bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah tadi tombol E, tombol berikutnya adalah tombol R. Tombol R itu adalah fungsi untuk skala. Nah, untuk perubahan skala, Anda juga harus memperhatikan sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Kalau sumbu Y berarti perubahan skalanya hanya ke atas dan ke bawah saja, sumbu Y. Kalau sumbu X, yang ini, sumbu X hanya berubah skalanya ke arah sumbu X, ke kiri kanan saja. Dan sumbu Z, perubahan skalanya hanya di sumbu Z, depan dan belakang saja. Nah, supaya objek ini bisa berubah skalanya secara bersamaan di ketiga sumbu, maka Anda bisa mengklik ada box yang ada di bagian tengah ini, biasanya berwarna kuning atau abu-abu di beberapa versi. Anda bisa klik salah satu box, tapi sekarang yang tengah. Nah, kalau yang tengah artinya perubahan skalanya ke segala arah, ke semua arah. Nah, ini bisa dicoba. Ini untuk yang lainnya juga sama. Jadi itu tadi tombol W untuk pergeseran, ya, tombol E untuk rotasi, dan tombol R untuk skala. Ya, saya harap tidak sampai terbalik ya antara R dengan E. Dalam software 3D ini, terutama di Maya, selain Anda bisa melihat dari sisi kiri kanan atas seperti ini caranya, ada juga fasilitas di Maya yang memungkinkan kita bisa melihat keempat sudut secara langsung, secara bersamaan. Kita bisa bagi 4 view atau quad view dari single view seperti ini. Langsung kita tekan tombol spasi. Nah, spasi ini untuk membagi menjadi 4 atau quad view. Ya, sebenarnya ada di sebelah kiri juga tombol-tombolnya, tapi tadi sudah saya sarankan untuk menghafal shortcutnya supaya Anda lebih efektif kerjanya. Nah, dari sini adalah tampilan perspektif sisi atas. Anda bisa melihat dari atas. Kemudian ini adalah tampilan dari sisi depan, dan ini adalah dari sisi samping ya. Bisa dilihat dari teksnya, bisa dilihat dibaca front. Kemudian ini perspektif seperti yang kita lihat tadi. Kemudian ini side. Nah, selama menggunakan perspektif selain perspektif, ya, view selain perspektif, itu mouse-nya tidak berfungsi, terutama yang ALT dan klik. Ya, seperti kita menggeser di view perspektif, nah yang lain nggak bisa digitukan karena sudah di lock, dikunci. Nah, yang bisa kita lakukan adalah hanya menggeser tampilannya menggunakan klik tengah, ya, ALT klik tengah. Nah, kalau sudah ALT klik tengah seperti ini bisa digeser. Nah, untuk menyesuaikannya gimana? Ya, ini tergantung kebiasaan kita ya. Kalau awal-awal biasanya masih bingung, ini saya gerakkan ke arah kanan tapi kok jadinya ke arah atas misalnya.
Itu karena kita masih bingung orientasinya. Ini saya gerakkan ke kiri, tapi yang perspektif kok malah maju, ya. Yang perspektif saya gerakkan ke kiri, tapi di sisi top kok malah turun. Nah, jadi ini adalah perspektif dari atas, dari depan, dan dari samping yang itu jelas beda-beda. Kalau benda ini, ya benda kita ini dilihat dari sisi atas, hasilnya seperti yang perspektif top ini. Benda ini, ya. Kalau kita melihatnya dari view perspektif, maka bagian atasnya seperti ini, ya. Kalau ke bawah berarti dia maju ke arah kita, ya. Yang benar tampilannya seperti ini. Kita geser dulu. Jadi kalau kita gerakkan dari sisi atas, titiknya ke bawah, dia akan maju, ya. Maju mendekati ke arah kita. Sedangkan kalau dilihat dari kiri, ya, dia akan menuju menggeser ke kiri seperti ini. Kalau dari sampingnya, nah kalau dari depan diam aja, nggak gerak karena dia hanya bergerak ke arah kita. Kalau dari depan kan dia nggak kelihatan gerak atau enggak. Ya itu kita harus biasakan. Jadi nanti pelan-pelan aja belajarnya, nanti lama-lama akan terbiasa. Oh, dari atas seperti ini, dari bawah seperti ini. Ya, biasanya untuk awal-awal memang orientasi arahnya masih bingung, tapi dengan nambah jam terbang, nambah latihan, nanti akan terbiasa. Ya. Oke, kita kembalikan lagi ke single view, ya. Untuk menuju satu view, misalnya yang top, supaya kita lebih leluasa, kemudian kita perbesar, mouse-nya kita arahkan ke top, kemudian tekan spasi lagi. Maka ini tampilan utamanya adalah tampilan dari atas. Kita tekan spasi lagi menjadi quad view. Kita misalnya menuju ke tampilan dari sisi depan, mouse-nya kita arahkan ke top, ke front, kemudian tekan spasi. Nah, kita sekarang melihat view dari depan, ya. Oke, tekan spasi lagi, kita menuju ke view perspektif dan kita tekan tombol spasi lagi untuk supaya tampilannya menjadi perspektif view.